Okay, welcome back in my channel Kakak Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kali ini aku akan membuat tutorial cara menggunakan Mendeley. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Carmila dari kelas 1B Program Studi S1 Keperawatan, Kampus Sumedang, dengan NIM 2106753. Di sini saya akan tutor bagaimana cara menggunakan Mendeley. Nah, tentunya sebelum kita menggunakan Mendeley, kita tentu harus mempunyai dulu aplikasinya. Kita harus menginstal dulu aplikasinya. Bagaimana caranya? Gampang banget. Caranya yaitu kita masuk dulu ke room Google seperti ini. Terus kita ketikkan di sini Mendeley desktop. Nah, kita ketikkan, terus kita download nih. Download Mendeley desktopnya. Nah, ini kan, kalian tinggal download nanti, tinggal langsung klik aja download di sini. Klik biasa, kayak download seperti biasa, klik terus disimpan ke foldernya gitu. Nah, berhubung saya sudah mempunyai Mendeley-nya, jadi ini saya menyontohkan sampai sini aja ya. Downloadnya, jadi nggak download ulang lagi. Nah, udah gitu, kita udah ngedownload tuh yang di Google itu, nanti kita otomatis tersimpan si Mendeley-nya di dokumen download kita yang ada di file tuh. Filenya udah tersimpan kan ini. Terus kita tinggal klik aja. Terus kita open. Klik open. Terus kita nanti ini klik aja run, terus next gitu sampai finish. Nah, ini contohnya saja ya teman-teman, karena aku udah login sampai Mendeley-nya gitu. Nah, kalau udah gitu, udah nanti kan otomatis terpasang tuh di foldernya. Di desktopnya nanti udah ada Mendeley gitu. Nah, kita masuk ke Mendeley-nya itu, nanti kita masuk ke Mendeley-nya seperti ini. Sebelum kita masuk tampilannya seperti ini, kita melewati beberapa tahap dulu. Jadi nanti kita hasil downloadnya itu udah dipasangkan di desktopnya. Sebelum masuk ke Mendeley, kita registrasi dulu, masukkan email sama passwordnya. Gitu. Atau kita registrasi, nanti ada kayak ngisi biodata seperti itu, seperti aplikasi biasa pada umumnya gitu. Nah, setelah kita registrasi, daftar, nah nanti ini kita muncul tampilan Mendeley seperti ini. Nah, gitu. Jadi itu cara installnya sampai situ. Oke, dari tadi kita ngomongin Mendeley. Nah, Mendeley itu apa sih? Mendeley itu merupakan sebuah aplikasi yang dikhususkan untuk kita, baik menyusun sebuah laporan karya tulis ilmiah, maupun tugas akhir skripsi. Jadi bisa ini untuk memudahkan kita dalam penyusunan tugas-tugas kita juga, menyimpan file-file dokumen, perpustakaan file, jadi kayak perpustakaan digital gitu. Nah, gimana sih cara menggunakan Mendeley? Kalau tadi itu cara menginstalnya, sedangkan sekarang gimana cara menggunakan Mendeley? Buka. Nah, gimana sih caranya mengumpulkan referensi ke dalam Mendeley? Nah, caranya itu gampang banget. Kita buka aplikasi Mendeley kayak seperti ini. Nah, di sini ada beberapa referensi yang tadi sudah saya masukkan kan. Terus, nah sekarang kita akan belajar cara memasukkan referensinya. Bagaimana? Sebenarnya ada dua cara. Ada cara manual dan juga ada cara otomatis. Nah, cara manualnya coba kita lihat ke
kiri atas pojok. Ini ada add. Nah, di sini ada add kan? Kita klik di samping add ini yang gambar segitiga ini, klik. Nah, nanti di sini ada add files, add folder, watch folder, add entry manually, dan lainnya. Nah, kalau add files ini bisa digunakan kalau kita sudah mempunyai dokumennya di file. Nanti bisa ditransfer dari file, disimpan ke Mendeley. Kalau add folder, ini kita sudah mengumpulkan foldernya ini di dokumen kita, jadi bisa di-add juga ke sini. Kalau watch folder ini untuk melihat foldernya terlebih dahulu. Kalau add entry manually ini, kita akan memasukkannya nanti si file atau artikel dan lain sebagainya secara manual. Oke ya, coba kita bisa lihat nih yang di add entry manually, manualnya kayak seperti apa. Nah, kalau kita klik yang add entry manually ini, di dalamnya ini bakal tampilannya seperti ini. Bakal seperti ini. Nah, ini. Jadi di sini ada tipe. Tipe itu jenisnya. Nanti kita bisa cari tuh banyak, ada book, ada generic, jurnal, dan lain sebagainya tuh banyak banget jenisnya atau tipenya. Bisa kalian pilih. Misalnya kita pilih book gitu atau jurnal. Terus ada judulnya. Kita bisa masukkan judulnya, tahunnya, halamannya, kotak terbitnya, edisinya, dipublishnya tahun berapa, URL-nya bisa dimasukkan juga. Nah, kalau udah dimasukkan, kita klik save. Gitu, nanti ke save di sininya. Seperti itu kalau kita nge-add yang si entry manual ini. Nah, kalau kita menggunakan cara yang add file, caranya gimana? Caranya kita klik add files-nya, nanti otomatis akan masuk ke dalam file kita. Nah, kita tinggal cari aja nih artikel atau jurnal yang mau dimasukinnya yang mana. Misal aku mau masukin ini ya, yang teori Lydia. Kita open. Terus gimana cara isinya nih? Kita klik sinkron. Klik sinkron ini menyinkronkan nanti kan perpindahan si filenya ke dalam Mendeley. Nah, ini sudah ada di sini filenya. Nah, kalau udah masuk ke sini, nanti di sini kita bisa langsung lihat komplit ya. Ada tipenya, langsung udah ada tuh bahasa apa ini ya, nggak mengerti saya. Terus ada jurnalnya, tahunnya 2006, halamannya, abstraknya, sampai bahkan ini bentuk filesnya udah ada juga nih PDF-nya. Nah, seperti itu. Kalau kita tidak punya file yang sudah kita save, kita bisa cari referensi artikel, jurnal, bahkan buku di Google Scholar. Apa itu Google Scholar? Jadi itu kayak memudahkan kita untuk mencari artikel-artikel. Caranya gimana? Kita langsung masuk saja ke Google Chrome. Nah, ini kita udah masuk ke Google, terus kita klik aja Google Scholar. Nah, kita klik. Kita pakai yang Google Cendekia. Nah, ini udah tampilannya seperti ini. Kita klik aja. Klik kata kunci artikel atau jurnal apa yang kita perlukan. Misalnya tentang metodologi Islam. Ini kata kuncinya. Misalnya klik.
Nanti setelah kita klik, nanti bakal muncul banyak banget referensi. Ada buku, ada PDF-nya, ada artikel. Banyak banget kan? Misal kita ambil metodologi penemu hukum Islam. Ini. Kita klik. Kita lihat dulu misalnya ini. Tuh banyak banget, udah komplit sekali. Terus ini juga ada bentuk PDF-nya. Bentuk PDF-nya. Kita klik. Kita download, ini otomatis ngedownload. Ini udah terdownload ya teman-teman. Di sini. Nah, nanti kita lihat di file download. Kita lihat di files download nih. Ini udah terdownload. Terus kita bisa ini tambahkan nanti di Mendeley. Nah, nanti kita tambahkan di Mendeley di Add Files. Hasil download artikel yang ini, klik Open. Sinkronasi, ini lagi menyinkronkan. Dan ini langsung muncul tadi hasil yang kita download. Nih, udah ada kan? Nah, di sini udah langsung lengkap, ada keterangannya, ada tahunnya, ada ininya tuh, ada PDF-nya juga udah ada. Seperti itu, teman-teman. Ada sedikit informasi. Jadi, Mendeley ini ada beberapa jenis ya. Yang saya ketahui itu, jadi kalau aplikasi Mendeley yang lama itu nanti di sini ada menu buat search-nya. Jadi search langsung bisa di sini. Bisa di sini search untuk mencari artikelnya. Sedangkan aplikasi yang baru ini tidak ada menu search. Nah, jadi gimana sih cara supaya kita bisa otomatis search-nya di Mendeley-nya gitu? Nah, gampang sekali caranya. Kita masuk ke Google. Caranya yaitu kita masuk ke Google, klik ini, terus kita ketikkan mendeley.com. Tunggu sebentar. Tidak ada sambungan, teman-teman. Sebentar. Nah, kalau sudah ada tampilan ini, iMendeley Discovery ini, terus kita klik sign in. Yang di atas ini, kita klik sign in, yang ini. Klik. Nah, ketika kita sign in seperti biasa, memasukkan email, password. Nah, kita seperti biasa ya, ini mah ya, masukinnya. Terus kita klik sign in. Nah, ini udah otomatis masuk ke search Mendeley. Kita tinggal masukkan saja kata kunci yang kita cari. Misal tentang metodologi Islam. Kita cari, ini udah seperti ini tuh, banyak juga, lihat. Banyak juga artikelnya di sini. Kita cari-cari, kita pilih-pilih. Misal yang ini, metodologi Islam. Terus kita tinggal, ini juga di sininya ada nih tahun, kita nentuin tahunnya, nentuin jenis jurnal, buku, atau book session. Terus ini juga bisa kita atur ya, banyak fitur aturnya.
Nah, ini misal kita pilih ini ya, Jurnal Metodologi Islam Nusantara. Kita klik Add to Library, Islam Nusantara Al-Ghazali. Ini Al-Ghazali ini udah ada view di library-nya. Kita coba ke Mendeley-nya. Nah, kita coba ke Mendeley-nya. Sudah tadi kita klik itu. Oh, maaf ini kepencet. Terus kita klik sinkronisasi. Nah, nanti langsung ada nih metodologi Islam Nusantara. Ini kita tunggu dulu sampai 100% ya untuk sinkronisasinya. Tunggu dulu. Nanti ini langsung udah ada kan di library kita. Nih. Dari Ghazali, metodologi Islam Nusantara yang tadi kita download. Nah, langsung di sini juga langsung udah ada ini nih. Tuh. Jurnalnya, tahun terbit, abstraknya. Bahkan ini, oh ini belum ada PDF-nya. Seperti ini. Seperti itu teman-teman. Kalau nggak ada fitur search-nya, di sini kita bisa manual, kita bisa ke Google dulu ya tadi, ke Google, terus klik mendeley.com, kita masuk ke Discovery, kita sign dulu, sign seperti biasa, masukkan email, password, udah gitu kita tinggal ini aja, udah muncul tampilan search, nanti kita mulai ketikin kata kunci yang mau kita cari di artikel tersebut atau jurnal tersebut. Kita add library, kita simpen atau gimana, nanti kita masuk lagi ke Mendeley secara otomatis, nanti udah tersimpan di sini. Dan jangan lupa klik sinkronisasi, kita tunggu 100% untuk hasilnya nanti pindah seperti ini ke sini ya, ke Mendeley-nya. Seperti itu. Nah, teman-teman, di Mendeley ini kita coba ya yang metodologi memahami Islam. Gimana sih di Mendeley ini ada apa aja gitu ya, bisa apa aja. Nah, di Mendeley kita bisa baca-baca nih, teman-teman, bisa baca. Terus ini juga kita bisa meng-highlight gitu. Dikasih kayak stabilo gitu tulisannya. Nih, ini misal kita ini di Indonesia, demikian juga aspek dari hukum aspek ini, misalnya gitu kita bisa ngasih tanda nih buat kata-kata yang penting. Maaf, kita ngasih tanda misalnya tuh, ini agama tidak muncul. Ini mohon maaf teman-teman, misal kita tanya sampai sini, kasih stabilo, kita pilih warnanya kuning misalnya gitu. Terus kita juga di sini selain bisa ngasih stabilo ya, nge-highlight gitu, kita juga bisa menuliskan catatan. Misal add note nih. Tuh, kita bisa ngetikin catatan kita, misal ini itu penting. Ini kata penting. Kata pentingnya gitu. Misal ditambahin. Dah ya ditambahin ini. Tulisannya blue. Misal udah kan ini udah ada tuh, udah ada nih. Ini bisa diklik lagi. Nah, ini udah ada EndNote-nya, jadi udah ada catatannya. Ini catatannya juga bisa dipindah-pindahin, misal di sini. Bisa. Terus bisa di sini. Nah, terus nanti kita misal geser nih, terus lupa ada catatan. Oh, ada catatan nih. Terus kita bisa buka juga catatannya itu seperti apa. Tadi mana ya? Nah, ini kita bisa buka lagi. Oh, ini yang penting, misalnya gitu. Terus kalau udah ini kita bisa hapus aja. Gitu, teman-teman. Oke, jadi itu tahap pertama ya, tahap mengumpulkan referensi atau file. Nah, next ke tahap kedua, step kedua, yaitu kita bisa gimana caranya untuk ada
menambahkan footnote dan endnote otomatis dengan menggunakan aplikasi Mendeley ini. Sebelum kita menambahkan footnote dan endnote itu, kita harus menyinkronkan dulu aplikasi Mendeley ini ke Word yang ada di desktop kita. Caranya bagaimana? Caranya mudah banget. Kita tinggal lihat ini menu tools yang ada di kiri atas pojok ini. Kita klik menu tools ini. Kita klik. Terus kita tinggal nanti di sini untuk menyinkronkan dengan Word. Di sini harusnya ini katanya bukan uninstall ya. Kalau ini katanya uninstall, berarti ini aku udah menyinkronkan dengan Word aku. Nah, kalau ini belum tersinkronkan, nanti kata-katanya di sini ada install Microsoft Word plugin ini. Nah, ini kalau tandanya di sini udah uninstall, berarti ini udah tersimpan di Word-nya. Nah, nanti caranya kita tinggal klik aja, install ke Word, klik, terus nanti kita klik OK aja gitu, kayak pemasangan seperti biasanya. Kalau udah seperti ini, udah ada tulisan uninstall, berarti udah terpasang. Tuh. Terus kita tinggal cek aja ke Word-nya. Nah, udah disinkronkan antara Mendeley dengan Word-nya, kita langsung cari, cek ya, apakah udah ada belum Mendeley-nya. Ceknya kita buka di menu Reference. Buka, nah, kalau sudah tersinkron di Word, nanti ada ini, Open Mendeley. Ada aplikasi Mendeley-nya di sini, di referensinya ya. Bagian referensinya udah ada Mendeley-nya. Seperti itu. Next, kita gimana caranya menambahkan footnote dan endnote-nya. Gimana? Caranya ini kita siapkan dulu berkas atau file yang mau kita tambahkan, yang mau kita edit. Misal kita ini ya, udah gitu letakkan kursornya di bagian yang mau ditambahkan footnote atau endnote-nya. Kita klik di sini misalnya. Udah itu kita klik reference. Kita klik insert citation. Klik go to Mendeley. Caranya kita klik ini ya, file yang ini. Yang tadi kita tercantum di latar belakangnya. Terus kita langsung klik saja site yang ini. Klik. Nah, setelah kita klik site-nya, nanti kita langsung otomatis ini referensinya bisa langsung ada. Nah, ini adalah endnote ya. Ada sumbernya sama tahunnya. Ini namanya endnote. Nah, selanjutnya untuk footnote. Nah, untuk footnote ini sebenarnya kita tinggal setting saja. Kita masuk ke menu reference. Kita lihat di sini ada style. Kita pilih. Untuk footnote itu kita pilih yang modern humanist research, bla bla bla, not with bibliography, klik. Nah, nanti otomatis di sini akan sumbernya itu akan berubah menjadi angka 1 dan nanti footnote-nya itu di bawahnya akan tertera seperti ini. Nah, ini footnote. Nah, untuk mengembalikan lagi ke manual, kita tinggal masuk lagi ke style, kita pilih yang Chicago ini nih, yang other date. Klik, ini otomatis akan kembali lagi ke sumber dan tahunnya. Seperti itu. Sebenarnya sih ini tinggal setting-setting saja ya, sesuai ini yang ada American, ada nature, ini berarti natural gitu, nggak ada ininya. Seperti itu teman-teman, ini untuk endnote. Dan yang tadi, yang di bawahnya ini untuk footnote.
Seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke step yang ketiga. Step yang ketiga itu membuat daftar pustaka menggunakan Mendeley ini. Bagaimana sih caranya? Nah, yang pertama kita siapkan filenya. Siapkan seperti ini. Kita misal bab 1 ya, contoh ini. Siapkan. Setelah itu kita arahkan kursornya ke bagian paling bawah. Terus kita enter sampai muncul halaman baru seperti ini. Kita klik ketikkan daftar pustaka. Terus kita atur sedemikian rupa sesuai dengan tata cara penulisan. Misal kita rata tengah seperti itu, terus di bold. Nah, udah seperti ini, terus kita enter. Kita ini jadi simpan di pinggir. Udah gitu. Kemudian ini kita masuk ke menu reference. Kalau untuk daftar pusaka, kita klik yang insert bibliografi. Kita klik. Nah, nanti langsung otomatis ini tertulis daftar pusakanya sendiri secara otomatis sesuai dengan artikel yang kita pakai. Seperti itu, teman-teman. Gimana nih? Mudah kan cara menggunakan Mendeley? Ya, tentunya sangat mudah dan sangat membantu kita dalam penugasan. Oke, sekian tutorial singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.